Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah yang membuat orang mendekati kamu. Yes. Kenapa kira-kira alasannya? Kenapa sih orang-orang tuh deketin kamu? Kamu punya sesuatu, kamu punya keunikan, kelebihan, kekurangan atau apa? Anything, nanti kita lihat ya. Aku juga nggak tahu ini isinya seperti apa ya. Karena ini general reading ya, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontaknya ada di description box video aku ya. Masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Udah? Itu aja. Kita mulai ya. Yang membuat orang mendekati kamu. Aku ngeliat kalian tuh sebenarnya ya, dasarnya tuh orangnya cuek. Jadi orang jadi penasaran. Tapi karena kamu cuek juga, banyak orang yang jadinya ngejauh ya. Mungkin awalnya dia penasaran kenapa kamu cuek, terus akhirnya bete dicuekin, terus mereka ngejauh lagi ternyata dari kamu. Karena aku lihat sendiri banyak dari kalian yang lebih fokus sama dirinya sendiri. Emang gak mau peduli aja gitu sama orang lain, gak mau tahu urusan orang. Energinya cuek gitu, tapi cueknya ini bukan cuek nggak peduli ya, bukan cuek nggak care, tapi lebih kayak udah fokus aja ke diri sendiri gitu, ngapain urus-urus yang nggak penting. Ya, dan banyak orang yang mendekati kamu itu kebanyakan tujuannya tuh masih belum jelas, jadi kamu juga nggak tahu mereka tuh mau ngapain deketin kamu, mau ngapain tiba-tiba cari kamu, jadi kamu juga takut. Aku lihatnya gitu. Tapi lebihnya sih kalian memang nggak mau peduli aja gitu sama urusan orang, sama orang lainnya. Padahal aku lihat banyak juga yang orang-orang yang menarik gitu ya, mendekati kamu. Cie. Dan energi kamu tuh energi, kalau kamu feminin ya, energi feminin yang ayu, manis, sweet gitu ya, soft. Jadi orang tuh tertarik, jiwa-jiwa yang kalem gitu ya. Jadi orang tuh suka aja ya sama kamu yang kayak gitu. Aku lihat juga di sini. Nah, kamu tuh care nih, baru di sini kelihatan. Kamu care, kamu peduli ya. Ada jiwa-jiwa keibuan yang care, peduli, dan orang tuh ngerasa kayak dimomong gitu sama kamu. Ngerti kan dimomong? Kayak dijagain, dimomong, diurusin, kayak seorang ibu ke anaknya lah gitu kan, dikasih makan, diurusin, dinina boboin gitu kan. Baik kali ya. Iya, pokoknya care gitu orangnya, ada jiwa-jiwa keibuan. Dan banyak yang mendekati kamu memang tipe-tipe orang yang kesepian, jiwa-jiwa yang memang haus akan perhatian, yang pernah patah hati, terus orang-orang yang broken home. Jadi ya ketarik gitu ke kamu energinya, karena kamu punya jiwa keibuan, karena kamu perhatian. Jadi jiwa-jiwa yang kayak gitu memang haus akan perhatian, jadinya klop gitu ke kamu. Jadi kamu kayak melengkapi mereka. Ya, itu sebenarnya kebaikan, keuntungan, atau malah kesedihan buat kamu. Karena mereka kan deketin kamu jadi kayak karena pengen ini kan, diperhatiin sama kamu. Ya nggak apa-apa lah ya, cari-cari pahala ya. Di sini kamu tuh shining, aku lihat shining, ada sesuatu di dalam diri kamu yang gemerlap. Nggak gemerlap sih, pokoknya shining deh ya. Ada sesuatu yang bersinar dari diri kamu, punya karisma sih. Ya, karisma tuh gak harus ganteng atau cantik ya. Pokoknya orang tuh kalau punya karisma tuh bawaannya tuh jadi kayak keren gitu loh ya. Mungkin inner beauty kamu, atau kamu punya skill apa, kehebatan apa. Jadi orang ngerasa kamu punya karisma ya. Ada hal-hal positif juga di dalam diri kamu. Dan kedewasaan kamu. Ada sisi kamu yang dewasa, yang buat orang. Kalau orang yang jiwanya masih childish dan anak-anak, itu kan ribet ya, ngerepotin. Kalau kamu tuh udah cukup dewasa, ya kadang bisa kasih advice juga.
Ya, kayak orang jadi cari-cari kamu ketika mereka ada masalah dan butuh masukan, butuh insight. Mungkin pikiran kamu out of the box, ya. Di sini banyak yang mendekati kamu itu orang-orang yang memang hubungannya udah nggak baik sama kamu. Jadi kayak mereka cari-cari kamu, apa kabarnya kamu gitu. Ya penasaran juga sih jatuhnya, kayak kamu apa kabar, sekarang sibuk apa, mau tahu. Dan kelihatan ada sisi misterius kamu yang kamu suka menutupi sisi lain dari diri kamu, dan orang tuh pengen tahu sisi itu yang kamu tutupi, yang kamu nggak terbuka ke dunia luar ya. Di saat kamu juga menutup komunikasi atau menutup hubungan dengan seseorang, aku lihat mereka malah jadi pengen tahu ya, kamu tuh gimana sih dalamnya gitu. Ya membuat orang ingin mendekati kamu. Kamu tuh orangnya gak banyak ngomong ya, tenang, lebih banyak diam. Nah itu mungkin orang jadi pengen tahu ya tentang kamu. Terutama orang-orang yang memang punya feeling ke kamu ya, kayak lawan jenis. Pengen tahu kamu lebih jauh lagi mungkin ya. Semakin kamu menghilang, semakin kamu sembunyi, gak ada kabar, mereka malah makin pengen tahu tentang kamu. Kenapa sih kamu nggak share, kenapa sih kamu nggak open gitu, kenapa kamu nggak sharing, nggak cerita. Nah itu mereka jadi malah pengen tahu. Ada sisi kamu yang suka menutupi ya, menutupi bukannya sengaja menutupi sih, memang ada sisi kamu yang kayak kamu nggak mau share gitu. Ini mirip yang tadi aku bilang sih, kartunya mirip kayaknya artinya ya. Nah itu yang orang pengen buka, kenapa sih kamu nggak cerita, kenapa kamu nggak ngomong gitu. Banyak orang yang mau masuk ke dunia kamu memang, entah memang dunia kamu seru, menyenangkan, colorful, tapi mereka pengen gitu, apa ya, kayak kita mah ngabisin waktu bareng gitu sama kamu, entah have fun, seru-seruan, main, ya pokoknya having fun lah sama kamu, pengen masuk ke dunia kamu ya. Yang membuat orang ingin mendekati kamu adalah ya memang kamu cantik, kamu ganteng ya kan, jadi kayak kamu ini menarik gitu loh, punya bagian-bagian yang menarik menurut orang lain, terutama soal fisik atau dari luar gitu ya. Tapi banyak juga dari kalian ya kalau suka komen tuh, enggak kok semuanya bener, tapi cuma satu yang nggak tepat karena aku nggak cantik gitu, waktu itu ada yang bilang. Itu kan menurut kita ya, kadang kita juga ngerasa biasa aja, mungkin kata orang lain ya ada yang bilang cantik, ada yang bilang ganteng gitu. Jadi nggak usah berkecil hati ya, nggak usah insecure ya. Mungkin menurut kita biasa, menurut orang lain kita luar biasa, nggak ada yang tahu kan. Nggak semua orang juga lihat tuh dari kecantikan, dari fisik, dari luar gitu kan. Mungkin ada inner beauty atau keunikan kita yang kita mungkin nggak sadar, tapi orang lain bisa melihat itu ya. Dan zaman sekarang juga banyak orang yang ngeliat tuh dari hati ya. Karena cantik dan ganteng itu relatif, semua orang tuh cantik, semua orang ganteng, tapi kan pasti ada keunikan tersendiri ya. Ya memang banyak juga yang bilang karena kamu cantik, ganteng, menarik, jadi mereka pengen deketin kamu ya. Let's say mereka punya pilihan beberapa orang, 5 orang, tapi mereka lihat kamu yang lebih cantik, ya pasti kamu yang dideketin. Ya kan, apalagi kalau maskulin kan otaknya dangkal ya, jadi ngelihat sesuatu tuh pasti dari yang lebih cantik, lebih menarik gitu ya. Kecuali cewek ya, feminin. Kalau feminin biasa dilihat tuh dari hati atau kebaikan, lama-lama jatuh cinta gitu kan. Nggak ganteng nggak masalah, yang penting mapan. Nggak tampan nggak masalah, yang penting mapan ya kan. Makan tuh cinta. Nah terus, nah ada sisi kamu yang orangnya kan mau dengerin ya, mau mendengarkan, perhatian, care. Ketika orang ada masalah, kamu jadi pendengar yang baik. Mereka suka, makanya mereka cari-cari kamu, pengen deketin kamu. Nggak banyak orang loh zaman sekarang yang mau dengerin masalah orang, yang mau dengerin keluh kesah orang ya. Dan kamu orangnya tuh kayaknya tuh ada tipe-tipe yang kamu nggak mau nyakitin orang lain,
kamu nggak mau menyakiti, jadi orangnya tuh sangat menjaga hati orang lain. Jadi orang tuh nggak ada yang tersakiti karena kamu, ya. Ya orang suka jadinya kamu bener-bener mikirin perasaan orang, mikirin hati orang. Kalau ngomong tuh dijaga gitu ya. Kalau ngomong tuh ya yang baik-baik lah. Jadi orang nggak ada yang sakit hati kayaknya sama kamu ya. Banyak juga orang yang deketin kamu karena mereka berbunga-bunga. Mereka punya feeling sama kamu dan kamu bikin hati mereka berbunga-bunga karena jatuh cinta mungkin ya. Dan mereka lihat kamu tuh kayak seseorang yang wah gitu deh. Wah tuh bukan berarti apa yang kamu pakai mewah ya, bukan. Tapi lebih kayak ya karena mereka mungkin jatuh cinta ya sama kamu ya. Ada hal-hal yang bikin mereka tuh falling in love. Jadi mereka lihat kamu kayak sebuah bunga yang cantik, yang bermekaran gitu ya. Dan hati mereka juga kayak lagi berkembang perasaannya ke kamu. Makanya ya kamu menarik lah gitu ya. Kayak ya yang bersinar tadi sih, itu kan bersinar ya. Ya kalau kita ngeliat seseorang yang bikin kita jatuh cinta pasti beda kan. Dilihatnya tuh kayak wah gitu deh. Pokoknya beda, aku susah jelasin deh ya. Buat kalian yang pernah jatuh cinta pasti ngerti lah. Nah di sini banyak orang yang kagum ya sama kamu ya. Entah kamu tahu atau enggak, banyak orang yang kagum sama kamu. Karena banyak yang tertarik atau punya feeling tapi nggak diungkapin juga ke kamu. Jadi sekedar tertarik aja. Mungkin ada hal yang bikin orang tertarik sama kamu. Tapi mereka nggak bilang. Karena mungkin belum jatuh cinta ya, baru tertarik aja, interested sama kamu. Jadi kamu nggak tahu kalau ada orang-orang yang memang tertarik sama kamu. Tertariknya karena apa sih? Karena gesture, pembawaan, penampilan, inner beauty. Ya ada beberapa hal yang bikin mereka tuh kayak kagum, amazed sama kamu ya. Terus aku lihat di sini, ya banyak yang cari-cari kamu sih. Istilahnya kamu tuh tempat di mana orang tuh bisa nanya apa aja. Tempat di mana orang bisa minta bantuan sama kamu. Tempat di mana kamu open. Keadaan orang kayak gimana pun mungkin kamu open ya, welcome. Nggak ngejudge ya. Seseorang kayak gimana kamu mungkin nggak ngejudge. Banyak orang yang mau deketin kamu atau cari kamu ketika mereka lagi sedih. Aduh gimana nih. Lagi sedih ya tadi sih Kak. Aku ngerasa energi kalian baik sih. Jadi mereka tuh kayak mungkin awalnya bukan niat mau cerita atau mau berkeluh kesah, lebih kayak aduh lagi sedih aja gitu, butuh temen ngobrol. Akhirnya pas ngobrol sama kamu, nggak taunya semua masalah diceritain gitu ya kan, nggak sengaja. Jadi kayaknya ya udah, mungkin butuh temen ngobrol aja ya, bukan butuh temen curhat. Tapi pas ngobrol sama kamu kok jadi enak diajak curhat gitu ya. Tuh kan, baru kartunya kelihatan kan keluar. Kamu ada sisi menerima apapun keadaan orang lain, orang mau sedih, lagi senang, mau apa gitu, kamu terima. Walaupun ketika orang deketin, kamu langsung bertanya-tanya, ini kenapa ya dia deketin ya? Ada apa ya? Tujuannya apa ya? Intensinya apa ya? Langsung ya, jiwa-jiwa FBI gitu kan, langsung radarnya langsung kepo ya kan. Sikap kamu yang dingin bikin orang pengen deket. Mungkin ada jiwa-jiwa orang ya, lawan jenis terutama maskulin yang tipe-tipenya tuh satria, memburu ya kan. Mereka suka memburu feminin atau wanita-wanita yang orangnya tuh dingin atau cool. Semakin cuek malah semakin tertantang buat mendapatkan ya. Itu. Tapi di sisi dinginnya kamu, mereka tahu kamu baik. Kamu suka bantu, suka memberi. Nah, ya mereka suka aja. Berarti jiwa kamu memang baik gitu ya. Dan mereka lihat kamu seseorang tuh kayak putri permaisuri, tau gak sih, kayak ratu. Tahu kan apa sih, kayak tampilannya ratu tuh cantik, berkarisma, baik hati, keibuan. Pokoknya dilihatnya kamu tuh kayak ratu. Bener-bener ada apa ya, kalau kita ngeliat ratu apa sih yang kita lihat? Ya ratu kan kayak dilulukan juga sama orang-orang. Pokoknya spesial deh gitu deh ya.
Tapi saking kamu spesial juga, kamu kan nggak terlalu terbuka ya. Jadi mereka pengen aja gitu deketin kamu, dapetin kamu. Istilahnya kamu susah, semakin kamu sulit dideketin, semakin kamu sulit didapatkan. Kamu mungkin juga sulit didapatkan sama orang lain, semakin orang ingin mendapatkan kamu. Jadi mereka ngerasa spesial gitu loh, kalau bisa dapetin kamu juga. Dan di sini banyak orang yang kepoin kamu, tapi ada sisi kamu juga yang kepo ya. Jadi ada yang cari kamu, deketin kamu untuk tahu sesuatu, ngajak gosip atau ngajak julid mungkin ya. Dan banyak orang-orang yang mendekati itu memang yang sebelumnya pernah kenal sama kamu ya. Dulunya mungkin pernah kenal, terus renggang atau udah nggak berkabar lagi, tiba-tiba ya mau deketin kamu lagi, ya entah kamu bermanfaat juga mungkin buat mereka, tapi ya kamu seru sih orangnya, easy going, jadi mereka cari kamu aja gitu. Istilahnya mereka nggak mau kehilangan seseorang yang spesial gitu ya, yang istimewa, karena kalian tuh baik ya energinya, jadi mereka nggak mau lah kehilangan kamu gitu ya. Entah mereka lawan jenis atau bukan, intinya ya kamu seseorang yang pantas gitu loh dipertahankan untuk dekat sama seseorang. Di sini banyak dari kalian itu seseorang yang bagus ya. Bagus di sini aku bisa bilang kayak entah kamu mapan, pekerjaannya bagus. Pokoknya ada sesuatu dalam diri kamu tuh yang bisa dibilang masa depan kamu tuh cerah, bagus. Ya anggaplah mungkin kamu seseorang yang sukses atau berhasil, jadi dilihatnya gak rugi deh kalau misalnya deket sama kamu. Mungkin ya ada sesuatu yang bisa diambil dari kamu ya, entah ada benefit atau bermanfaat. Ya pokoknya mereka gak mau lah kehilangan seseorang yang kayak kamu juga, yang membuat orang ingin mendekati kamu. Banyak orang yang ingin mendekati kamu itu karena mereka pernah punya konflik sama kamu, pernah punya konflik, pernah punya masalah, pernah ribut sama kamu. Jadi mereka mungkin ingin memperbaiki hubungannya sama kamu gitu ya. Tapi ada juga orang yang punya konflik sama kamu ini, deketin kamu tuh mungkin ada tujuannya ya. Ingin mengambil manfaat dari kamu mungkin. Jadi kayak ada something di dalam diri kamu yang mereka pengen dapetin, atau mungkin kamu dianggap sebagai saingan. Jadi pernah gak sih ngedenger kayak dekati musuhmu gitu. Jadi mereka anggap kamu tuh musuh, saingan, dan mereka pengen deketin kamu supaya tahu gerak-gerik dan strategi kamu ya. Ciela. Tapi ada juga yang deketin kamu karena pengen kamu tuh jadi penengah gitu loh. Mungkin seseorang punya konflik ya sama orang lain, terus dia pengen kamu tuh jadi penengah, bantuin masalah mereka gitu istilahnya ya. Dan aku lihat di sini juga ada beberapa orang yang cari perlindungan ya kayaknya ke kamu nih. Karena mungkin kamu seseorang yang bisa melindungi, menjaga. Nggak tahu cari perlindungannya tuh maksudnya apa. Intinya mereka kayak butuh aja gitu, di backup sama kamu, butuh dilindungin sama kamu. Mungkin jiwa-jiwa kamu yang bisa protect seseorang ya. Jadi mereka senang aja gitu kalau di-protect sama kamu ya. Kamu juga memberikan pencerahan buat hidup seseorang. Kamu bisa keep them safety gitu loh. Mereka jadi ngerasa nyaman, ngerasa aman deket kamu. Jiwa-jiwa kamu tuh apa ya, kayak orang mungkin takut ya sama kamu. Banyak dari kalian tuh yang kayak galak mungkin kali ya, galak atau tegas. Jadi ketika ada yang deket sama kamu, orang takut. Jadi ketika ada orang yang butuh perlindungan kamu, jadi dia ngerasa safe, aman ya. Jadi ya pokoknya ngerasa dilindungin aja lah gitu sama kamu. Mungkin kamu satpam atau security ya. Jadi ngerasa dilindungin. Dan ada yang bilang kamu itu orangnya agak baperan. Karena kamu baperan, jadi orang ngerasa, aduh kamu baper deh nih, pengen minta maaf gitu.
aduh kamu baper deh, mereka jadi gelisah, jadi cemas ada masalah sama kamu. Tapi ada juga yang semakin kamu baper, mereka malah jadi semakin seneng gitu loh. Karena kamu marah kan, ngambek. Mereka jadi seneng kalau kamu tuh marah, ngambek. Semakin kamu ngambek, mereka malah suka ya ngeledekin kamu gitu ya. Dan di sini ada sih, kadang ada sisi kamu yang sedih. Tiba-tiba aku jadi baper. Di saat kamu sedih, mereka tuh malah jadi pengen menghibur kamu juga. Ya, di saat kamu sedih, mereka pengen menghibur kamu. Atau ada seseorang yang ngerasa kamu sedih, kamu baper karena dia. Jadi dia tuh kayak kebayang kamu terus, nggak bisa buat jauh. Pengennya tuh kamu nggak sedih karena dia. Pengennya kamu baik-baik aja gitu ya. Ada juga orang-orang yang ingin mendekati kamu nih memang dia marah atau kesel sama kamu. Atau emosi sama kamu ya. Jadi emang pengen marah-marah ke kamu ya. Pengen mencaci-caci gitu ya, mencaci maki. Karena kesel sama kamu. Tapi ada juga seseorang yang ingin mendekati kamu ini karena mereka marah, kesel, emosi, terus nggak mau deket-deket sama kamu. Tapi entah gimana, dia pengen deket kamu lagi. Ini seseorang yang pernah jauh hubungannya sama kamu, terus pengen deket lagi gitu ya. Karena kalian mungkin pernah ribut atau konflik ya, pernah sama-sama emosi juga. Nah, auranya kamu tuh bagus, mungkin positif, bagus, shining, membawa pencerahan, memberikan hidup seseorang tuh kayak lebih berwarna, kayak beda. Nah, gara-gara kamu membawa alasan-alasan itu ya, mereka jadi baper sama kamu, jadi pengen deket-deket sama kamu ya. Apalagi orang-orang yang memang toksik, negatif, ketika deket sama seseorang yang positif, tapi jadi ngerasa orangnya tuh beda, karena mereka pengen deket sama kamu ya. Ada juga yang ngerasa kamu itu dominan. Dominannya kamu tuh kan jiwanya leader ya, jadi mereka seneng gitu loh. Diatur sama kamu, diarahin gitu loh, kayak gini, kayak gitu. Apalagi seseorang yang memang hidupnya nggak punya arah ya, nggak punya arah, diarahin sama kamu ya seneng gitu loh. Hidupnya kesepian, terus dipimpin sama kamu, di-lead sama kamu ya seneng aja. Karena banyak dari kalian yang jiwanya tuh independen, dominan, suka mengarahkan, jadi mereka senang. Terutama buat jiwa-jiwa yang memang hidupnya nggak punya arah gitu ya. Terus mungkin jiwa-jiwa yang besar dari keluarga broken home gitu. Ada juga sih yang kayak gitu ya. Yang membuat orang ingin mendekati kamu, banyak orang-orang nih yang punya beban hidup ya. Berat banget kayaknya ya beban hidupnya. Mereka punya beban hidup ya, terus mereka ngerasa kayak kamu apa ya, ketika mereka punya beban hidup atau punya masalah ya, mereka tuh butuh seseorang. Dan mereka ngerasa kamu adalah tempat yang aman ya. Dan mereka ngerasa nyaman sama kamu, dan mungkin ya mereka dapat support dari kamu, entah support verbal atau diapain sama kamu, dan mereka senang aja gitu akhirnya ya, mencari-cari kamu. Orang yang ingin mendekati kamu ini mungkin pernah sakit hati ya, entah sama kamu atau sama orang, entah punya masalah sama kamu atau punya masalahnya sama orang. Tapi di saat dia sakit hati itu, mungkin banyak dari kalian yang jiwanya healer ya, bisa menyembuhkannya padahal cuma sekadar cerita sama kamu doang, tapi bisa gitu loh. Kamu membantu mereka merilis hal-hal negatif ya, hal-hal yang bikin mereka sedih, sakit hati. Dan yang ingin mendekati kamu adalah mungkin orang-orang yang toksik, ada juga yang negatif, ada juga. Di sini tuh kan banyak orang-orang yang memang butuh pencerahan ya, terus datang ke kamu. Iya. Ada orang-orang yang memang jiwa-jiwanya tuh kesepian. Tapi ada juga orang-orang yang ingin mendekati kamu ini jiwa-jiwa yang player,
kan tertarik jatuhnya sama kamu ya. Jadi mereka pengen deket, pengen ketemu, dan intensinya sih lebih ke have fun ya, happy happy aja gitu, seneng seneng. Tapi mereka fokus banget nih cari tahu tentang kamu. Iya, sisi misterius kamu juga orang bikin pengen deket sih. Karena ada beberapa orang yang lebih suka sama jiwa-jiwa misterius. Ya, kayak orangnya agak tertutup daripada jiwa-jiwa yang apa aja tuh di-share. Alay-alay gitu ya. Kayak gitu deh ya. Yang membuat orang ingin mendekati kamu. Kayaknya kamu tuh suka ngasih sesuatu. Something. Gift, small gift. Gift kecil, perhatian kecil. Jadi kayak something sweet kamu ngasih seseorang, entah kamu suka ngasih minuman, sekedar kopi atau apa. Orang seneng sih kayak perlakuan kayak gitu ya, act of service. Jadi kamu senang aja ngasih sesuatu atau kasih gift. Banyak dari mereka yang senang aja gitu dikasih-kasih sama kamu. Mungkin kalian senang memberi juga ya orangnya, giver ya, suka memberi. Tuh ada lagi kan di sini kedewasaan kamu yang bikin orang takjub ya kayaknya. Nggak semua orang dewasa sih. Banyak orang yang lebih tua gitu usianya berapa ya, nggak semuanya dewasa. Ya. Kamu tuh baik hati deh kayaknya. Baik hati, lovely, penuh cinta kasih. Ya baik hati gimana ya kalau orang jelasin baik hati? Penuh cinta kasih. Kamu spread the love gitulah ke orang-orang, menyebarkan cinta kasih. Auranya positif memang. Banyak orang-orang yang ingin mendekati kamu ini memang mereka kepikiran sama kamu terus. Kepikiran kamu tapi mereka nggak bisa banyak ngomong gitu loh. Kepikiran kamu tapi mungkin komunikasinya nggak baik sama kamu. Kenapa dia nggak mau ngomong? Nah, tanya tuh ya. Kamu orangnya memang menyenangkan sih, seru, easy going ya, yang tadi aku bilang. Jadi kayak kalau berteman sama kamu tuh seru, happy. Kalau punya hubungan sama kamu tuh seru, happy. Banyak orang-orang yang memang mengandalkan kamu nih. Ya kayak butuh apa aja tuh ke kamu ya. Makanya kayak mereka benar-benar ngandelin kamu banget. Kayak nggak bisa tuh jauh-jauh dari kamu ya, karena kamu membawa manfaat buat mereka. Membawa manfaat atau dimanfaatin. Beda tipis loh, membawa manfaat sama dimanfaatin ya. Tapi kalau bisa sih ya, saran aku udah nggak zamannya kayak dimanfaatin sama orang. Jadi lebih baik kayak cut off aja orang-orang yang kamu sadar mereka manfaatin kamu. Aku juga gitu kok. Makanya sekarang tuh lebih berteman lebih sedikit ya, tapi berkualitas daripada banyak, tapi terlalu banyak yang toksik ya. Jadi dipilih-pilih lagi lah ya untuk dekat atau berteman sama seseorang ya. Lebih baik punya sahabat sedikit tapi selalu ada ya, daripada banyak tapi adanya pas lagi happy-nya doang ya. Itu mah banyak banget, itu gampang cari yang gitu-gitu ya. Tuh kan ada lagi nih kartunya memang. Iya, memang banyak orang-orang negatif atau toksik yang pengen deket sama kamu. Orang-orang yang membawa energi negatif. Orang-orang yang memang bikin kamu ini emosional kamu jadi emosian gitu ya. Bawa dampak buruk mungkin buat kamu juga. Bikin kamu sering emosi. Orang-orang yang memang kamu udah menutup diri dari mereka, kayak kamu udah gak mau tahu lagi sama mereka, tapi mereka pengen deket sama kamu loh. Iya, orang-orang yang memang punya kesulitan, punya masalah, dan mereka ngerasa kamu yang bisa bantu dia, cuma kamu seorang. Kayak kamu tuh ibaratnya cahaya lah buat masalah mereka. Kayak kamu tuh mata air di gurun pasir. Gurun pasir kan gak ada mata air, tapi kamu doang nih mata airnya. Jadi mereka cuma bisa ngelihat kamu seorang yang bisa bantu mereka. Makanya mereka cari-cari dan deketin kamu ya. Kayak nggak ada
kayak nggak ada ruginya deh gitu kalau deket sama kamu, istilahnya kayak gitu. Ada orang-orang yang cuma bisa berbagi sama kamu, kayak mereka nggak bisa cerita atau sharing ke siapapun. Mereka bisanya cuma berbagi sama kamu aja ceritanya. Jadi ya mereka menganggap ya kamu seseorang yang bisa dipercaya kayaknya. Yang ingin mendekat, ya banyak juga orang-orang yang memang kangen, rindu sama kamu. Di sini yang mau mendekat ada juga orang-orang yang hubungannya pernah berakhir sama kamu. Entah dia mau deketin tujuannya apa ya, mau jaga silaturahmi atau kontak kamu aja. Tapi banyak orang-orang juga yang hubungannya udah berakhir sama kamu, tapi mereka mau deket nih sama kamu ya. Yang tadi aku bilang, mereka ngerasa rugi kalau nggak deket sama kamu gitu. Tapi ada juga yang memang orang-orang intensinya ini kayak mereka udah punya pasangan, tapi pengen deket sama kamu. Jadi kayak energi-energi third party di sini ya. Karena mereka nggak bisa jauh dari kamu. Jadi mau dia udah ada pasangan, mau kamu udah ada pasangan, pokoknya gas aja terus gitu kan. Makanya di sini ada energi-energi third party. Dan banyak orang-orang yang memang kepo sama kamu. Kepo jadinya pengen deket, atau memang orang-orang yang pada dasarnya emang kepo gitu. Jadi mereka pengen tahu lah kamu hidupnya gimana sih gitu. Tapi yang mau deketin kamu ya banyak juga yang memang punya tujuan gitu ya. Tujuan orang kan pasti macam-macam ya. Setiap orang aku ngerasa punya agendanya masing-masing ya, punya tujuan. Jadi sedikit lah orang-orang yang deketin kita itu nggak punya tujuan. Kayak bullshit nggak sih? Ya nggak, zaman sekarang orang deketin nggak punya tujuan tuh bullshit ya. Yang membuat orang ingin mendekati kamu, banyak orang yang ngerasa terhibur kalau deket sama kamu ya. Ya kamu seru kan, auranya positif. Jadi ketika orang sedih, kayak ngerasa dihibur sama kamu. Ya memang pembawaan kamu tuh menyenangkan kan. Entah kamu ada jiwa healer atau memang senang aja gitu deket kamu. Ya, energinya positif, baik. Merasa terhibur, entah cerita atau ya diapain sama kamu, mereka terhibur. Dan kamu tuh membawa banyak peluang baik. Nggak tahu sih, misal contohnya gini, ada seseorang yang nggak punya pekerjaan, pas deket sama kamu ternyata ditawarin pekerjaan gitu, dan mereka jadi ngerasa terbantu sama kamu. Jadi kamu membawa peluang, pintu-pintu kebaikan buat seseorang. Kamu juga punya power katanya, nggak tahu powernya dalam apa. Kamu punya power dalam diri kamu, atau mungkin kamu seseorang yang berkuasa, atau mungkin kamu seseorang yang punya value gitu ya, jiwanya tuh strong, mungkin kuat. Ada sesuatu dalam diri kamu yang ngerasa kamu tuh punya power yang cukup bagus ya, cukup baik. Jadi entah manfaatnya apa buat mereka, tapi kamu punya power gitu. Aku ngerti sih, tapi aku susah jelasinnya. Ya, semoga kalian ngerti deh ya. Kamu juga suka berdoa ya. Kadang orang cari kamu kayak minta doa. Nggak tahu nih, kamu orangnya religius atau enggak, tapi ada yang bilang kayak, doain ya, kayak gini-gini, di saat orang mungkin butuh ketenangan, atau di saat orang ingin mendapatkan sesuatu, terus cerita sama kamu, akhirnya kayak minta doa gitu sama kamu. Di sini kamu tuh berjiwa besar. Banyak orang yang mungkin punya salah ya sama kamu, tapi mereka ngerasa kamu tuh maafin mereka. Ya, berjiwa besar. Jadi kayak, ya kamu baiklah mungkin intinya ya. Mungkin kamu pernah sedih karena seseorang, tapi kamu maafin mereka. Jadi mereka ngerasa kamu tuh spesial ya, udah disakitin tapi tetap aja maafin. Jadi mereka pengen deket kamu lagi karena kamu selalu menerima mereka, karena kamu selalu menerima mereka ya, apapun keadaan mereka ya, karena kamu baik ya. Baik atau bodoh beda tipis loh guys ya, jadi jangan seneng dulu. Aku tuh orangnya gitu ya, abis bikin orang senang terus dijatohin lagi ya. Dan banyak juga orang-orang yang memang
udah ngelupain kamu, atau memang orang-orang yang berusaha pengen ngelupain kamu, tapi mereka nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Ya, atau mungkin kamu orang-orang yang memang udah kamu lupain, kamu udah nggak inget-inget, tapi ternyata mereka tuh pengen loh dekat sama kamu lagi. Ini mungkin masa lalu atau mantan-mantan ya, yang aku ngerasa di sini kamu udah lupa sama mereka, tapi mereka belum bisa lupain kamu. Jadi kayak mereka mungkin pengen muncul lagi, pengen hadir lagi gitu ya dalam hidup kamu, tapi ternyata kamu udah nggak tertarik sama mereka ya, udah lupa mungkin sama mereka. Tuh, seseorang yang ngerasa mereka tuh kayak udah nggak punya arti dalam hidup kamu. Seseorang yang ngerasa kayak udah deh, gue udah nggak ada arti apa-apa buat dia, mana mungkin dia mau deket gue lagi. Nah, itu orang-orang kayak gitu yang pengen deket sama kamu. Orang-orang yang ngerasa kesepian, ngerasa kosong, terus ngerasa kamu yang selalu ada, selalu available terus ketika seseorang muncul ya. Kalau gue chat dia pasti dibales nih, dia kan baik gitu ya. Orang-orang kayak gitu memang, yang tadi aku bilang di awal, orang-orang yang kesepian, orang-orang yang jiwanya tuh kosong, hampa, nggak ada yang mau deket sama dia, tapi tuh kamu selalu menerima. Aduh ya, baik sekali ya. Banyak yang mau deketin kamu cuma sekedar ajak kamu ngobrol. Ya, emang kamu orangnya tuh seru, berwawasan, ngobrol sama kamu nyambung gitu ya, sefrekuensi. Tapi ada juga memang orang-orang yang energinya jelek ya kayaknya. Yang tadi sih memang orangnya negatif nih. Jadi kayak kesel atau mau marah sama kamu, tapi dia kemas dalam seseorang yang baik. Jadi ada orang-orang yang negatif atau toxic, tapi mereka mengemas dirinya tuh menjadi seseorang yang baik. Jadi kamu nggak tahu kalau mereka tuh sebenarnya jahat sama kamu ya. Itu hati-hati juga ya. Di sini banyak orang-orang yang memang rasa punya kesamaan dan kemiripan sama kamu. Kesamaan nasib mungkin, kesamaan karakter. Ya mungkin kamu suka apa, dia suka apa, hobinya sama. Nah itu ada kesamaan-kesamaan dan ya mereka pengen deket lah sama kamu ya kan. Misalnya kamu suka traveling, dia juga suka traveling, kan seru kan, bisa pergi bareng kemana gitu ya. Iya, kamu berjiwa bebas sih ya, kamu orangnya bebas ya, seneng aja gitu kan, bukan tipe-tipe orang yang ribet gitu ya. Jiwanya bebas, jadi orang banyak yang seneng sama kamu, rame, seru ya. Orangnya juga kamu suka memuji ya kayaknya, tapi sedikit sih dari kalian yang suka memuji. Jadi karena pujian-pujian dan kata-kata manis dari kamu ya, orang seneng lah. Kan ada orang-orang yang memang seneng dipuji mungkin ya. Kamu orangnya berani nekat, berani mati. Itu orang juga suka sih. Di saat seseorang butuh dukungan, support, ya kamu ini bisa kasih dukungan ke mereka. Mereka seneng jadinya. Di saat seseorang butuh support, butuh semangat, ya mereka cari kamu. Mereka tahu kamu yang bisa kasih semangat ke mereka. Dan orang juga ngerasa, yaitu ketika seseorang butuh bantuan, butuh jalan keluar, butuh melewati suatu masalah, kamu bantu mereka sih menghadapi masalah mereka. Iya, gitu sih katanya. Ya, udah itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, gengs, aku bakal kasih satu extra question, yes or no question. Kamu siapin pertanyaannya apa, nanti aku bakal jawab yes or no. Seperti biasa, bisa di post dulu buat siapin pertanyaannya apa. Oke, silakan. Udah, jawabannya adalah yes. Hore. Congrats, semoga itu sesuatu yang baik dan bikin kalian happy. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe buat yang baru subscribe ya. Welcome buat yang baru subscribe. Aku lihat banyak yang baru subscribe karena aku baca di komen. Oke, itu aja. Thank you for watching. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.